Bab 250. Pulang. Di dunia tim langit, Handi Han. Handi Han menjadi ketua. Ketua sebelumnya meninggal. Kalau diangkat menjadi ketua, siapa yang pantas? Terpilih dengan suara bulat. Handi Han kini ada tulang pantang menyerah. Di aula, sekelompok master klan Han berkumpul. Master klan Han kayaknya tahu niat Handi Han, jadi wajah mereka muh. Seorang wanita duduk gak jauh dari dia. Wajah wanita itu mirip Handi Han, tapi dia sangat cantik, kontras dengan Handi Han. Dia adalah kakaknya Handi Han, Anggi Han. Handi Han melirik lalu berujar, "Aku dapat kabar. Generasi muda alam semesta nyata melancarkan perang penuh melawan alam semesta Guanxuan." Semuanya melirik Handi Han dengan wajah muram. Handi Han berujar lagi, "Kurasa aku mau dukung alam semesta Guanxuan." Dukung alam semesta Guanxuan. Ekspresi semuanya beda total. Seorang tetua maju, "Ketua, sama sekali jangan." Semua tetua mengangguk. Handi Han menatap dia dengan tenang, "Kenapa?" Tetua itu berujar, "Ketua, yang dihadapi alam semesta Guanxuan adalah alam semesta nyata. Sekarang generasi muda mereka mustahil bisa bersaing dengan generasi muda alam semesta nyata, ditambah keluarga kita pun gak mungkin. Apalagi, kami gak ada permusuhan dengan alam semesta nyata, jadi gak perlu menyinggung orang demi mereka." Para tetua menyatakan persetujuan. Handi Han berujar, "Kita setiap tahun harus memberi upeti pada alam semesta nyata." Tetua itu bimbang, lalu berujar, "Kami masih mampu membayar upeti kecil setiap tahun, tapi kalau kita dukung alam semesta Guanxuan dan membuat geram alam semesta nyata, maka mereka nggak hanya menginginkan esensi jiwa kita, melainkan nyawa kita." Semua tetua mengangguk lagi. Klan Han bukan dari alam semesta Guanxuan dan belum pernah melahirkan master pedang dunia, mana bisa melawan alam semesta nyata. Mereka akan dihajar orang. Orang yang berkepala batu akan celaka. Sesudah hening sesaat, Handi Han berujar, "Tuan muda Sander Ye dari alam semesta Guanxuan adalah kakakku." Para tetua bimbang, lalu melirik tetua kedua yang berdiri. "Bukan, sekarang dia tetua utama." Rumput di makam tetua utama sudah tumbuh. Melihat tatapan para tetua, tetua utama bimbang dan hendak menasehati, tapi seolah teringat sesuatu, dia menatap Handi Han yang juga lagi menatap dia. Melihat tatapan Handi Han, tetua utama bergidik. Dia teringat mantan tetua utama. Tetua utama berujar, "Karena dia adalah kakaknya ketua, kita harus bantu dia." Semua tetua tercengang dan gak percaya. Ada apa dengan tetua utama? Handi Han terkejut. Tetua utama berujar, "Kisah ketua kita mengakui tuan muda alam semesta Guanxuan sebagai kakak diketahui seluruh jagat raya. Hari ini alam semesta Guanxuan bermasalah. Kalau klan Han gak mengirim membantu, apa pendapat dunia langit tentang klan Han? Apa pendapat puluhan ribu dunia dan dunia langit dengan klan Han? Semua akan menertawakan klan Han lemah, pengecut, tidak setia kawan dan hanya persaudaraan yang dangkal. Bersemangat dan berwibawa." Para tetua menatap tetua utama dengan muram. "Pemberontak." Handi Han tersenyum dan menghargai dia. Tetua utama baru berwawasan dan bijak. Melihat senyuman Handi Han, tetua utama mengembus napas lega. Untung saja otak dia beraksi cepat. Bagaimana mantan tetua utama bisa mati? Bodoh. Gak ada visi. Dia nggak boleh mengikuti jejaknya. Demi bertahan hidup di keluarga besar ini,
dia harus belajar mencari tahu apa yang mau dilakukan atasan, dan ikuti saja. Dengan begitu, dia bisa berumur panjang. Melihat pernyataan tetua utama, para tetua diam. Gak ada yang memimpin. Mereka yang jadi tetua bukan orang bodoh, tentu tahu maksud Handi Han. Semua pun mengembus napas. Ketua ini bagus dalam segala hal, tapi terlalu setia. Ketua sebuah klan yang terlalu sombong dan terlalu setia bukan hal baik. Handi Han berujar, "Para tetua, aku tahu pikiran kalian, kecemasan kalian juga masuk akal. Tapi, seperti kata tetua utama, semua tahu Sander Ye adalah kakakku. Kalau aku nggak bantu ketika dia dalam kesulitan, bagaimana dunia menilai klan kita?" Dia berdiri, "Tentu saja sebagai ketua klan, aku harus mempertimbangkan masa depan klan, jadi kuputuskan pergi ke alam semesta Guanxuan sendirian." "Ngageka boleh?" Tetua utama berujar, "Ketua, kamu pergi sendirian, terlalu." Handi Han menggeleng, "Aku sudah putuskan." Angi Han berujar, "Kalau mau bantu, biarkan seluruh klan bantu." Semuanya melirik Angi Han. Handi Han juga menatap kakaknya dengan kaget. Angi Han berdiri. Dia melirik Handi Han, "Kamu sekarang bukan ketua muda, tapi ketua klan. Kalau kamu pergi bantu, kamu mewakili klan Han. Kalau kalah dan alam semesta nyata mengejarmu, itu juga akan berdampak pada klan kita, jadi kenapa nggak bantu sepenuhnya?" Handi Han diam. Angi Han berujar lagi, "Sampaikan perintah, generasi muda klan Han yang bersedia berangkat ke alam semesta Guanxuan untuk melawan alam semesta nyata boleh ikut kami." Semua tetua klan Han terperanjat. Angi Han menatap dengan dingin, lalu berujar, "Sekarang alam semesta nyata diagungkan dan memperbudak puluhan ribu dunia dan dunia langit. Yang berani melawan, hanya Guanxuan. Aku menyesali puluhan ribu dunia dan dunia langit pengecut, gak kompeten, menunduk demi perdamaian, gak berani bernapas, sungguh menyedihkan." Dia melirik Handi Han, "Ayo pergi." Kakak dan adik itu bangun dan pergi sesudah memberi perintah. Perintah keduanya tersebar ke seluruh klan. Sesudah sesaat, ratusan jenius klan Han membubung dan menuju Guanxuan. Para tetua mengikuti. Kalau nggak ikut sekarang, kalau alam semesta Guanxuan menang, saat kakak beradik itu kembali, semua akan diadili. Apalagi, klan Han harus lebih bersatu di momen ini. Perbedaan pendapat wajar saja, tapi nggak boleh terlibat perselisihan internal. Mereka harus melawan orang luar. Tak lama kemudian, orang yang jago bertarung di klan Han berangkat ke alam semesta Guanxuan. Di lorong ruang waktu, Handi Han menatap Angi Han, "Kak." Seolah tahu apa yang akan dikatakan Handi Han, Angi Han bertanya, "Kalau aku larang, kamu turut nggak?" Handi Han menggeleng. Angi Han mengangguk, "Kalau begitu, aku hanya bisa mendukungmu." Handi Han menyeringai, "Ya." Angi Han menatap Handi Han, "Apa kamu tahu konsekuensi dari perjalanan ini?" Handi Han mengangguk, "Aku tahu." Angi Han mengangguk, "Bagus." Sesudah mengatakannya, dia diam lalu bertanya lagi, "Kalau kalah?" Handi Han tertawa, "Paling-paling mati." Angi Han berujar, "Apa kakak yang kamu akui ini benaran sebaik itu?" Han Zong tersenyum, "Dia melindungiku hari itu, jadi aku akan melindunginya hari ini. Kalau memang gak bisa mengalahkan dan mati di alam semesta Guanxuan, bukan masalah." Angi Han melirik Handi Han. "Dunia Xuan, keluraga Lian. Gak boleh." Di aula,
Seorang pria paruh baya lagi menatap Selton Lian. Orang ini nggak lain adalah Cabano Lian, kepala keluarga Lian. Selton Lian mengatupkan tangan, wajahnya sedikit merah. Ayah mengajariku untuk setia. Sekarang temanku bermasalah, mana mungkin aku nggak bantu. Cabano Lian menatap Selton Lian. Tahukah kamu apa yang alam semesta Guanxuan hadapi sekarang? Alam semesta nyata. Selton Lian cuek, memang kenapa dengan alam semesta nyata? Bukankah Kak Sander lagi melawan alam semesta nyata? Cabano Lian geram, Kak Sander kamu ada ayah yang tak terkalahkan, apa kamu punya? Selton Lian berujar, aku pikir kamu juga sangat kuat, ayah. Cabano Lian geram, terima kasih atas penghargaanmu. Selton Lian berujar, ayah sering bilang jadi orang harus setia. Sekarang, Kak Sander bermasalah, kalau aku duduk diam, bukankah aku hanya teman biasa? Aku pergi sendiri, gak melibatkan keluarga Lian. Cabano Lian menatap Selton Lian. Selton Lian bimbang, lalu berujar, ayah, kamu setuju? Ekspresi Cabano Lian rumit, lalu berujar, orang memang harus setia, tapi kamu juga harus ada kekuatan. Dengan kekuatanmu, kamu bahkan gak bisa mencapai peringkat dunia langit, apa yang bisa kamu lakukan di sana? Bahkan peringkat dunia langit lemah bagi alam semesta nyata. Selton Lian diam. Seperti yang dikatakan Cabano Lian, dia memang kalah jauh dari jenius alam semesta nyata. Puluhan ribu dunia dan dunia langit dan alam-alam semesta besar kalah dari alam semesta nyata. Nada suara Cabano Lian melunak, aku tahu pikiranmu, dan aku paham, tapi, seperti yang kukatakan, mereka memainkan permainan kelas atas, orang biasa nggak bisa melakukan apapun kecuali bersorak di sana. Selton Lian mengangguk, aku tahu. Dia melirik Cabano Lian, ayah, bolehkah aku pergi bersorak? Aku nggak bertarung. Jangan cemas, aku tahu kemampuanku, jadi aku nggak akan cari mati. Cabano Lian diam. Selton Lian tersenyum, toh kami berteman. Biarpun gak bisa membantu Kak Sander melawan alam semesta nyata, aku bisa bersorak. Dia bermasalah hari ini, kalau aku bahkan gak pergi dukung dia, ketika bertemu lagi, bukankah aku akan malu? Sesudah diam lama, Cabano Lian mengangguk, ayah pergi bersamamu. Dia gak percaya dengan anaknya. Selton Lian tersenyum getir, ya. Cabano Lian mengangguk, kirimkan perintah, master di atas ranah insan Xian dari klan kita datang berkumpul kemari, segera. Selton Lian tercengang, ayah, apa yang kamu lakukan? Cabano Lian tersenyum, karena mau bersorak, apa pantas hanya kita berdua yang pergi? Bukankah nggak bergengsi? Alam semesta nyata sangat kuat. Tapi memang alam semesta Guanxuan lemah. Nggak lemah. Karena mereka nggak lemah dan putranya bersaudara dengan Raja Akademi Guanxuan, kenapa dia nggak berinvestasi saja? Visi dia lebih jauh. Biarpun Selton Lian dan Sander Ye berteman, mereka pasti bukan teman sehidup semati. Tapi bagaimana kalau klan Lian pergi mendukung kali ini? Itu berbeda. Toh banyak sekali orang yang menjilat, tapi hanya sedikit orang yang memberikan bantuan di masa krisis. Kali ini seluruh keluarganya pergi ke alam semesta Guanxuan untuk membantu. Biarpun gak sebanyak alam semesta Guanxuan dan alam semesta nyata, makna persahabatan ini sangat berarti. Kami nggak bisa mengalahkan alam semesta nyata, tapi bersedia menyatakan sikap dan memihak alam semesta Guanxuan. Kalau alam semesta Guanxuan menang,
keluarga Lian gak perlu membayar upeti lagi. Tak hanya itu, keluarga Lian bahkan bisa jaya dengan bantuan alam semesta Guanxuan. Hajar saja. Tak lama kemudian, ribuan master dari keluarga Lian terbang menuju alam semesta Guanxuan. Dunia Zong. Di aula, seorang pria tua menatap Sarbon Zong, yakin mau pergi. Sarbon Zong mengangguk, "Ya." Orang tua itu berujar, "Kamu bukan tandingan alam semesta nyata." Sarbon Zong menatapnya, "Nggak masalah kalau nggak bisa mengalahkan mereka, tapi aku harus hadir." Orang tua itu diam. Sarbon Zong membungkuk, "Kakek, aku pergi atas nama sendiri, nggak akan melibatkan keluarga." Sesudah mengatakannya, dia pergi. Pria tua itu berujar, "Tunggu." Sarbon Zong menoleh, "Pelayan." Ekspresi Sarbon Zong berubah, "Kakek, apa yang kamu lakukan?" Pria tua itu berujar, "Kirimkan perintah, panggil semua master di atas ranah instansian di klan berkumpul." Mendengar ini, Sarbon Zong tercengang. Orang tua itu menatap Sarbon Zong, "Kalau ada pilihan, aku mau memihak alam semesta nyata. Sayangnya, mereka nggak menghargai kita, tapi Raja Alam Semesta Guanxuan bersedia menganggapmu sebagai teman dan saudara. Dari poin ini saja, keluarga Zong harus membantu mereka, nggak boleh mempermalukanmu. Ayo." Sesudah mengatakannya, dia berdiri dan pergi bersama Sarbon Zong. Di keluarga Zong, ribuan aura kuat menuju Guanxuan. Kisah perang sengit antar generasi muda alam semesta nyata dan alam semesta Guanxuan tersebar luas. Di dunia yang gak terbatas, ketika jenius alam semesta Guanxuan yang berada di negeri asing tahu berita itu. "Persetan alam semesta nyata, ayo pulang. Perang sengit, sialan, siapa yang takut? Pulang, hajar saja. Persetan, alam semesta nyata. Pulang." Bersambung.